Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah rahimakum, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Semoga dengan nikmat tersebut kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan masuk kepada surat Al-Alaq. Udah hafal belum Pak, Bu? Surat Al-Alaq. Kita hanya membahas tentang 5 ayat. Karena memang turun pertama surat Al-Alaq itu apa? 5 ayat. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Alaq. Ikuti saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Sini ada beberapa qalqalah nih. Jadi kalau kita mau latihan huruf qalqalah di dalam surat Al-Alaq, saya ulangi lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Ya, 5 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebut surah Iqra. Jadi ada yang juga menyebut namanya surat apa? Iqra. Dan ada juga yang menyebut namanya surat Al-Alaq. Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Kalau mudghah segumpal daging. Dan surat ini awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Merupakan ayat yang pertama sekali turun. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diawali dengan huruf perintah. Iqra, bacalah. Bismi dengan nama Rabbika, Rabb kamu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Dan Rabb kamu al-akram, maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang dia telah mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajarkan manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Jamaah sekalian rahimakumullah, surat ini merupakan surat yang pertama sekali turun dan cuma 5 ayat. Dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naumi. Sebelum turun ayat, maka yang pertama kali dimulainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Jadi sebelum apa? Quran turun, dimulainya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu berupa wahyu ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi fin naumi, dalam tidur. Jadi sebelum dapat apa? Wahyu itu Rasulullah selalu bermimpi. Dan mimpi itu wahyu. Bagi apa? Para nabi dan rasul itu apa? Mimpi itu wahyu. Karena Nabi Adam juga pernah bermimpi. Untuk apa? Menyembelih anaknya. Yaitu yang bernama Ismail. Dan itu melalui wahyu. Yang dikenal dengan ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Karena ada mimpi yang bohong. Cuman sebagai kembang tidur. Tapi ini apa? Mimpi as-sadiqah yang benar dan di dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi. Dalam mimpi tersebut tidaklah Rasulullah melihat kecuali ada cahaya di waktu subuh, seperti waktu subuh gitu. Jadi dalam mimpi itu apa? Rasulullah SAW melihat apa? Cahaya di waktu subuh. Kemudian dengan mimpi tersebut, summa hubbiba ilaihil khala. Ini latar belakang sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelumnya Pak Rasulullah bermimpi melihat bagaimana cahaya yang terang di waktu subuh, seperti waktu subuh. Kemudian dengan mimpi tersebut maka Rasulullah suka untuk bersendiri, menyendiri. Rasulullah apa? Suka menyendiri. Fakana ya'ti hira fayatahannasu fihi. Kemudian Rasulullah pun mendatangi gua Hira dan beliau yatahannus. Yatahannus apa? Bertahanus, beribadah pada saat itu dengan caranya seperti itu apa? Dengan cara apa? Yang saat itu memang seperti itu gitu. Bertahanus. Jadi tahanus itu artinya at-ta'abbud, beribadah. Dan Rasulullah memilih yang namanya gua. Guanya gua Hira. Jadi ada apa? Gua Hira. Dan gua Hira itu berada di mana?
di Jabal Nur. Kan ada Jabal Tsaur, ada Jabal apa? Nur. Dan ternyata kalau saya lihat, karena saya juga pernah naik ke atas ya, dan juga masuk ke gua itu. Itu dari gua itu kelihatan Masjidil Haram. Kelihatan apa? Masjidil Haram. Ya. Kelihatan apa? Mekah. Dari gua itu apa? Kelihatan Mekah. Pernah naik gak Pak ke atas itu? Ke gua itu. Jadi Rasulullah SAW, kalau saya melihat, beliau bagaimana mempelajari peta dakwah dari situ. Kenapa? Melihat bagaimana Pak masyarakat kafir Quraisy dari Gua Hira. Jadi beliau mempelajari apa? Peta Mekah, peta dakwah. Dan bisa beribadah langsung menghadap Ka'bah di situ. Karena di situ ada Ka'bah kelihatan. Jadi dari atas Gua Hira itu apa? Kelihatan Ka'bah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah naik ke Gua Hira, yaitu di Jabal Nur, ya, memang banyak orang-orang yang nggak sampai ke sana karena ngapan gitu, tinggi di atas itu ya. Alhamdulillah kalau kita semangat bisa insya Allah. Jadi Rasulullah bertahan di sana. Al-layali dzawatul adad. Beliau bertahanus berta'abbud, beribadah beberapa malam dengan waktu tertentu disebutkan. Wa yatazawwadu lidzalika. Dan beliau pun membawa bekal. Ketika bertahanus apa? Membawa bekal, enggak begitu saja membawa bekal, makanan. Kemudian makanannya habis, yarji'u ila Khadijah. Pulang lagi ke tempatnya Khadijah. Ya. Kemudian fatuzawwiduhu. Kemudian setelah itu balik lagi dan Khadijah pun memberikan bekal kembali. Ya. Untuk apa? Persiapan bertahanus. Hatta faja'ahul haqqu wa huwa fi ghairi Hira. Sampai datanglah al-haq, kebenaran, yaitu wahyu, dan beliau berada di Gua Hira. Ada ghar, ada al-kahfu disebutkan. Jadi ada al-ghar, ada al-kahfu. Kalau al-kahfu itu disebut juga dengan gua. Makanya disebut apa? Ashabul kahfi, orang-orang yang berada di gua. Jadi kahfi itu gua. Walaupun memang ada orang namanya kahfi gitu ya. Padahal Kahfi itu apa? Goa gitu, Ahmad Kahfi gitu. Artinya goa itu. Bukan nama orang gitu. Apa? Nama sebuah goa gitu. Apa? Jadi bahasa Arab Al-Kahfi itu apa? Goa. Al-Ghar juga goa juga. Cuman kata para ulama, kalau kita mengacu kepada bahasa Arab, Al-Kahfi itu goa yang besar. Makanya pada saat itu masuk beberapa orang kan, ada yang mengatakan 5 orang, 4 orang, yang kelimanya anjing, ada yang mengatakan 6 orang, yang ketujuhnya Pak anjing, ada yang mengatakan 8 orang, yang kesembilannya Pak anjing, macam-macam itu. Artinya gua yang lebih besar. Ada lagi yang disebut dengan apa? Ghar, gua kecil. Memang kalau kita lihat Hira itu gua kecil. Hanya cukup Rasulullah beribadah di situ. Ketika berada di Gua Hira, maka datang kebenaran disebutkan dalam hadis tersebut, dan ini hadisnya panjang oleh Aisyah yang disampaikan. Ya. Kemudian faja'ahul malak fihi. Datanglah kepada Rasulullah seorang malaikat. Ya, jadi namanya malaikat. Kata-kata malak itu merupakan bentuk tunggal. Jamaknya malaikatun. Kita biasanya kalau nyebut malaikat ya malaikat. Bentuk jamak terus gitu kan. Padahal bentuk tunggalnya apa? Malakun. Gitu. Maka datang malaikat kepada Rasulullah SAW. Faqara iqra. Jadi malaikat itu apa? Mengajarkan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Ya. Fakultu, maka aku katakan kata Rasulullah, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Faqala, maka Rasulullah ciptakan, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil jahda, summa arsalani. Ketika saya mengatakan gitu, fa akhadhani, kemudian malaikat tadi megang aku. Dan aku dipeluk. Bayangkan, dipeluk oleh malaikat. Cuma hatta balagha minni al-jahda, sampai saya merasa, kalau bahasa kita ngap-ngapan gitu. Apa ngap-ngapan itu? Yes, apa? Sesak. Karena dipeluknya dengan apa? Dengan kuat oleh malaikat. Summa arsalani. Kemudian setelah itu dilepasin oleh malaikat, enggak dipeluk lagi. Kemudian diperintahkan lagi, Iqra, bacalah.
Fakultu ma ana biqari. Maka aku mengatakan saya tidak bisa baca. Kemudian faghattani tsaniyah. Kemudian aku pun dipeluk yang kedua kali. Sampai saya juga merasa apa? Ngap-ngapan kalau bahasa kita. Merasa pengap. Saking apa? Kencangnya pelukan. Summa arsalani. Kemudian dilepaskan lagi. Faqala. Kemudian ngomong lagi. Iqra, bacalah. Fakultu ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Faghattani tsalitsah. Kemudian dia memeluk lagi yang ketiga sampai aku merasa merasa ngap-ngapan gitu. Merasa apa? Dadaku sesak, saking kencangnya pelukannya. Summa arsalani. Kemudian dilepaskan. Faqala. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah hai Muhammad. Jadi Iqra itu fi'il amar. Kalau fi'il amar itu pasti yang diperintahkannya ada objeknya. Yang saat itu khitabnya, objeknya itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baca hai Muhammad. Bismi, dengan nama Rabb kamu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya ayat yang berkenaan dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah memperkenalkan dirinya bahwa dia yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Sebelum daging itu ada segumpal darah. Jadi apa? Sebelum terjadi daging, segumpal darah. Kenapa sih darah gitu? Karena dalam diri manusia itu mengalir darah. Dan orang tahu, dokter itu tahu penyakit seseorang melalui darah. Makanya disebut apa? Segumpal darah. Ini kehebatan bahasa Arab. Jadi ibu bapak kalau ke dokter sakit pasti yang diperiksa darahnya itu. Coba periksa darah, tes darah gitu. Mau tes asam urat aja Pak, tes darah dulu. Kolesterol, darah lagi. Gula darah juga. Jadi semuanya Pak darah. Gitu. Min alaq. Itu kehebatan Al-Quran. Jadi ternyata rahasia manusia itu Pak di darah. Ya Pak, di darah. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah hai Muhammad dan Rabb kamu al-akram. Akram itu maha mulia. Jamaah sekalian, di sini disebutkan oleh Syekhul Islam tidak disebut Iqra wa rabbuka akramu, tapi al-akram pakai alif lam yang disebut ta'rif. Jadi sini ada apa? Isim tabdil dan menggunakan ta'rif, ma'rifah kalau kita belajar bahasa Arab itu. Untuk memperkenalkan bahwa yang paling mulia itu hanya Allah. Gitu. Al-akram itu isim tabdil. Yang artinya tabdil superlatif, paling. Kemudian dengan menggunakan alif lam. Menggunakan apa Pak? Alif lam. Untuk menunjuki, memperkenalkan hanya dia yang paling mulia. Ini rasanya Pak Al-Quran. Jadi orang tahu tentang betapa hebatnya bahasa Al-Quran kalau dia belajar bahasa Arab. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Dan di sini kalau kita lihat Allah SWT menyebut kata-kata Iqra berapa kali? 2 kali, diulang-ulang. Iqra, Iqra. Untuk menjelaskan kepada manusia agar kita lebih banyak membaca. Iqra. Agar kita lebih banyak membaca. Dan kata-kata Iqra dengan kata-kata tilawah. Iqra itu dalam isim masdarnya itu apa? Qiraah. Ya. Ada lagi tilawah. Kalau tilawah itu artinya apa? Tilawah itu artinya apa, Pak? Tilawah. Musabaqah tilawatil. Artinya apa tilawah? Membaca. Qiraah apa? Qiraatul Quran. Membaca juga, tapi berbeda. Kalau tilawah hanya baca dalam lisan kita. Tilawah gitu.
Tapi kalau qiraah itu di samping kita membaca, kita menyatukan, kita memahami, kita mentadabburkan. Dan kita mengamalkan, itu qiraah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi ikra, bacalah. Baca dan direnungi bacaannya, ditadaburi gitu. Kalau tilawah hanya sekedar baca saja. Kalau kita membaca buku ya tilawah kitab. Tilawah apa? Kitab. Tapi kalau ikra, dia membaca, dia renungi, dia tadabburkan, dia pahami, itu. Makanya disebut apa? Ikra. Walaupun kalau kita artikan ke dalam bahasa kita, ya baca juga, tilawah juga baca gitu. Makanya tidak disebut musabaqah qiraatil Quran, tidak. Kenapa? Karena yang dipakai di situ apa? Tilawahnya saja, nagom-nagomnya gitu. Jamaah sekalian, selesai diajarkan, faraja'a biha tarjufu biwadirihi. Kemudian kembalilah Rasulullah pulang dengan rasa ketakutan yang sangat. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan ayat ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, maka Rasulullah pulang ke rumah Khadijah dengan rasa yang sangat ketakutan. Kenapa? Karena pada saat bertemu dengan malaikat, beliau gemeteran. Gitu. Disebutkan dalam apa? Hadis ini. Ketika sampai ke rumah hatta dakhala ala Khadijah, ketika sampai ke rumahnya siapa namanya? Khadijah. Enggak pakai Siti di sini ya. Khadijah gitu. Kalau Siti itu orang Betawi, Pak. Dia ada apa? Jadi ketika sampai ke Khadijah, faqala, maka kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni. Wahai istriku, selimuti aku. Selimuti aku, katanya. Kena ketakutan, minta diselimutin. Fazammaluhu, kemudian Khadijah pun apa? Menyelimuti. Hatta dhahaba anhur raw, sampai hilanglah rasa takutnya. Jadi ketika Rasulullah SAW sampai ke rumah dan Khadijah melihat bagaimana rasa takutnya Rasulullah, dilihat dari apa? Mukanya, enggak ditanya dari mana, kenapa. Rasulullah apa? Zammiluni, minta diselimutin. Jadi langsung diselimutin, nggak pakai ditanya, nggak pakai kenapa kamu dari mana, kok sampai begini, enggak. Kenapa? Karena Khadijah tahu betapa Rasulullah lagi ketakutan, ya nggak perlu banyak tanya dulu gitu. Nah, kita juga begitu kepada anak kita. Kalau lagi rasa takut itu jangan lupa ditakut-takutin lagi. Oh nanti kalau ini begini, hati-hati, nah, ya jangan. Jadi apa? Dihibur. Gitu. Kemudian setelah itu, faqala Khadijah. Setelah apa? Hilang rasa takut, maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang dialami di goa tersebut. Ya Khadijah, mali fa ukhbiruhal khabar. Wah Khadijah, sesungguhnya saya ingin mengabarkan tentang sesuatu. Wa qala qad khasyitu alayya. Tapi sungguh aku takut apa yang terjadi dalam diriku, kata Rasulullah. Jadi aku sebetulnya ingin ngasih tahu, memberitahukan, tapi aku lagi takut nih gitu. Apa kata Khadijah? Kalla, jangan begitu. Bayangkan, dihibur. Kalla, abshir, ubashir. Saya beritahukan kamu, beritahukan apa? Saya sampaikan berita gembira. Fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Sungguh Allah tidak pernah menyia-nyiakan engkau selama-lamanya. Jadi Khadijah, ibunda Khadijah itu menghibur Rasulullah pada saat lagi takut dengan kalimat fa wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Ini sifat-sifatnya Rasulullah nih. Disebutkan Khadijah, dan Khadijah begitu Bapak. Ibunda Khadijah mengalami betul, menyaksikan betul bagaimana sifat-sifat Rasulullah sebelum menjadi nabi nih. Demi Allah, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau selama-lamanya, wahai Muhammad, suaminya. Innaka latasilur rahim. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Rasulullah itu suka menyambung apa? Tali silaturahim, enggak pernah memutuskan. Wa tasdukul hadis, dan engkau adalah orang yang ucapannya selalu benar, enggak pernah bohong. Ini disaksikan betul oleh apa? Khadijah. Engkau berbicara enggak pernah bohong. Enggak pernah berbuat bohong dalam ucapan.
Kemudian wa tahmilul kalla, dan engkau mau menanggung beban orang. Ada orang punya kesulitan, dapat ditanggung bebannya. Sehingga orang banyak yang curhat kepada Rasulullah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah apa? Mau menanggung dan memberikan solusi gitu. Kemudian wa tuqrid dhaib, dan engkau juga suka memuliakan tamu. Ini sifat-sifat Rasulullah nih, sebelum jadi nabi apa? Dijelaskan, disebutkan oleh Khadijah, ibunda Khadijah. Engkau suka memuliakan tamu, bagaimana tamu yang datang ke rumah dimuliakan, dihormati, ya, disajikan, ya, walaupun dengan air putih deh kalau bahasa kita. Jangan sampai ada tamu datang, ya, apalagi tamunya itu saudara kita, nggak disuruh masuk. Ya. Kadang-kadang apa? Ya lo pakai datang lagi kemari. Gue lagi susah juga. Itu jangan dulu gitu. Apalagi datang dari jauh gitu. Jadi dia masih ngap-ngapan, masih capek, kita bilang apa? Pakai datang lagi, gue lagi apa? Lagi nggak punya duit. Jangan. Ya dia apa? Tamu kita hormati. Bagaimana Nabi Ibrahim begitu? Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan apa? Orang yang sangat menghormati tamu. Sampai dia punya tangkar binatang ternak untuk apa? Untuk menyediakan tamu yang datang ke rumahnya itu. Itu Nabi Ibrahim. Ini kan kalau kita kebanyakan tamu itu selalu dikasih anggur. Tahu dikasih anggur? Dianggurin gitu. Ya. Dianggurin apa? Dikasih anggur terus gitu. Dianggurin aja. Dicuekin gitu. Apalagi tamu yang datang orang tua kita. Tamu yang datang orang tua kita. Kata para ulama, ketika orang tua kita datang ke rumah kita, sambut. Derek. Jangan sampai orang tua datang ke rumah kita duduk, ajarin aja. Masuk sendiri deh. Duduk sendiri deh situ. Jangan. Sambut, kata para ulama. Itu termasuk ciri dari anak yang berbakti. Sebab ada orang tua datang, tuh anak duduk-duduk aja. Main HP aja gitu. Padahal apa? Sambut orang tua kita. Tuntun masuk ke rumah. Gitu. Itu termasuk ciri dari anak yang apa? Anak yang soleh. Kemudian wa tu'inu ala nawabil haq. Dan engkau mau menolong orang. Jadi Rasulullah ini disebutkan oleh ciri-ciri apa? Oleh ibunda Khadijah, bagaimana ciri-ciri Rasulullah sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Sehingga dengan ini ketika Rasulullah ketakutan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau karena engkau orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau apa? Dalam berbicara enggak pernah bohong, mau menanggung beban orang, mau memuliakan tetamu, mau menolong orang. Summan talaqat bi Khadijah. Kemudian Khadijah pun mengajak Rasulullah untuk pergi ke seseorang yang namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi setelah itu Rasulullah apa? Diajak oleh ibunda Khadijah kemana? Ke yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini merupakan ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal itu apa? Anak pamannya Khadijah. Berarti dengan Khadijah sebagai apa? Sepupu ya, anak pamannya Khadijah. Wa kana mar'a tanassara fil jahiliyah, dan Waraqah itu beliau masuk Nasrani pada masa jahiliyah, tapi dia adalah orang yang yaktubul kitabal Arab. Dia pandai menulis, Waraqah. Bisa membaca. Dan dia tahu bahasa Arab sehingga banyak kitab-kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena pada waktu itu kitab Injil itu bahasa apa? Ibrani. Atau apa? Bahasa Ibrani, kitab Injil. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Waraqah bin Naufal, dan dia termasuk ahlul kitab. Dia tahu tentang kitab-kitab sebelumnya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan dia adalah seorang yang sudah sangat tua. Waraqah bin Naufal apa? Syaikhan kabir itu apa? Orang yang sudah sangat tua dan dia buta. Tapi dia bisa baca. Bayangkan itu, luar biasa kan? Dan dia apa? Bisa menerjemahkan dari bahasa apa? Ibrani ke bahasa Arab. Karena kitab sebelumnya apa? Pakai bahasa Ibrani. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu apa? Ada yang pakai bahasa Ibrani, ada yang pakai bahasa Suryani. Sedangkan Al-Quran menggunakan kitab dengan bahasa apa? Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian
Khadijah pun menceritakan, "Ai ibnu ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, tolong dengarkan cerita dari anak saudaramu nih." Faqala Waraqah, maka Waraqah pun mengatakan, "Ibnu akhi, bagaimana anak saudaraku? Ma tara, apa yang telah engkau alami?" Fa akhbarahu Rasulullah SAW mara'a, maka Rasulullah pun menyampaikan apa yang pernah dilihat di Gua Hira. Kemudian faqala Waraqah, ketika disampaikan Rasulullah kepada Waraqah bin Nawfal, "Hadan namus alladhi unzila ala Musa." Ini yang namanya namus yang juga pernah turun kepada Nabi Musa. Namus itu adalah Jibril disebutkan. Jadi nama lain Jibril itu siapa? Namus. Di dalam kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab sebelumnya itu disebut apa? Namus, nama Jibril. Dalam Al-Quran Jibril itu namanya banyak. Ar-Ruhul Amin. Jibril itu sendiri kadang-kadang juga disebut Al-Amin gitu, Jibril. Nah, hadan namus, ini namus. Ya. Alladzi unzila ala Musa, yang juga pernah turun kepada Musa. Ya laitani fiha jaz'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumak. Ya. Wah, nanti kalau aku sudah tua, kalau aku masih hidup katanya, ketika kaummu mengusirmu, maka saya akan menolong kamu. Ini ya laitani fiha jaz'an. Wah, kalau aku sudah tua nanti dan aku masih hidup, ketika kaummu mengeluarkan kamu, mengusir kamu, saya akan menolong kamu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, awa mukhrijihum, apakah kaumku akan mengusir saya? Apakah mereka kaumku sebab apa? Akan mengusir saya? Faqala Waraqah, kata Waraqah, na'am. Betul, kaummu akan mengusir kamu. Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seseorang yang menyampaikan kebenaran kecuali dia akan dimusuhi. Tidak ada satu kaum yang menyampaikan kebenaran kecuali dia akan dimusuhi dan akan diusir oleh kaumnya. Wa yudrikuni, dan jika aku mendapati engkau pada saat itu, ansurka nasran mu'zaran, saya akan menolong kamu di depan. Jadi saya akan menolong kamu di depan. Kemudian summa lam yanshab Waraqah antufia. Kemudian tidak berapa lama lagi, maka Waraqah pun apa? Meninggal. Jadi artinya di sini kata para ulama, Waraqah itu termasuk dia masuk surga. Kenapa? Saat itu Rasulullah sudah menyampaikan dan dibenarkan. Dan dibenarkan. Artinya apa? Kenapa? Karena Waraqah itu masih beragama tauhid. Pada saat itu namanya apa? Beragama Ibrahim. Jadi Pak, masih berpegang kepada kitab yang lama. Sedangkan Al-Quran belum ada, baru muncul. Gitu. Baru 5 ayat. Jamaah sekalian. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut disebutkan, wafatratul wahyi, ya, setelah apa? Peristiwa itu terjadi, maka terjadilah wahyu terputus begitu lama. Jadi setelah ayat pertama tadi, yaitu berupa surat Al-Alaq 5 ayat, wafatratul wahyi fatratan. Ayat apa? Wahyu terputus begitu lama. Hatta hajina Rasulullah SAW, sampai Rasulullah sedih. Jadi Rasulullah merasa sedih. Ini kapan datang lagi nih wahyu nih gitu. Jadi begitu apa? Rasulullah merindukan datangnya apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Khazinan. Rasulullah sangat sedih, ya. Dan terus menerus beliau selalu berada naik ke atas puncak gunung. Disebutkan apa? Terus menerus apa? Untuk berada di apa? Puncak gunung. Kemudian disitulah apa? Rasulullah merindukan datangnya apa? Datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu muncul lagi wahyu yang kedua yang disebut apa? Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
yang dikenal dengan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Karena Rasulullah berselimut. Ya. Kalau orang tua bilang apa? Rasulullah sedang berkerebongan lagi tidur gitu. Tahu kerebongan enggak? Tidur kerebongan gitu pakai apa? Selimut. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Kum, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan, ketika turun ayat pertama berupa 5 ayat dari surat Al-Alaq, maka jadilah Rasulullah sebagai seorang nabi. Kemudian setelah itu turun surat Al-Muddatsir, maka jadilah Rasulullah sebagai seorang rasul. Jadi seorang nabi dan rasul. Kenapa disebut rasul? Karena sudah ada kewajiban. Kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan pada kaummu. Jadi apa? Itu apa? Ayat yang kedua. Ayat yang pertama menjadi seorang nabi. Ayat yang kedua seorang apa? Rasul. Kenapa? Ayat yang pertama itu hanya Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa dialah yang menciptakannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Fa'awwalu syai'in nazala minal Qur'an hadhil ayat. Jadi yang pertama sekali turun ayat Al-Qur'an inilah Al-Qur'an apa? Al-Karim, ayat yang mulia. Dan wahunna di dalam ayat tersebut awwalu rahmatin rahimallahu bihal ibad. Pertama sekali Allah turunkan Al-Qur'an berarti Allah turunkan rahmat kepada hambanya. Jadi turunnya Al-Qur'an kepada manusia itu Allah turunkan rahmat. Gitu. Kasih sayang Allah kepada manusia. Kalau tidak diturunkan Al-Quran, niscaya manusia itu tidak ada aturan hidupnya. Sehingga samalah manusia hidupnya dengan binatang. Maka diatur oleh Allah SWT melalui apa? Al-Quran. Wa awwalu ni'matin an'amallahu biha alaihim. Dan termasuk nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada manusia. Turunnya Al-Quran itu nikmat. Ibu merasakan gak betapa nikmat kalau kita baca Quran? Nikmat gak, Bu? Tapi kenapa baru 5 menit udah ngerip-ngerip mata? Kan katanya nikmat katanya. Iya. Karena kita tidak merasakan bahwa Al-Quran itu nikmat. Coba kalau kita rasakan, kita baca bagaimana ayatnya, satu persatu kita tadaburkan, kita pahami, itu kita melek terus deh. Kenapa? Kepengen tahu. Bagaimana apa? Isi Al-Quran. Wa fiha at-tanbih 'ala ibtida'i khalqil insan. Dan di dalam Al-Quran ayat pertama juga mengingatkan bagaimana manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah memperkenalkan inti dari segumpal darah. Kemudian wa anna man karamahu ta'ala. Jadi dari sini barang siapa yang Allah muliakan, Allah akan ajarkan dia satu ilmu yang dia tidak tahu gitu. Jadi kalau Allah ingin muliakan manusia, Allah akan ajarkan ilmu gitu. Dan ketika Allah ajarkan ilmu, maka Allah akan muliakan orang tersebut dengan ilmu tersebut. Dan itulah yang Allah berikan kepada Abul Bariyah, bapak manusia. Siapa bapak manusia? Nabi Adam. Yang Allah ajarkan, Allah SWT ajarkan ilmu, maka Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun memuliakannya. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kita ilmu dan kita pun akan hidup mulia dengan ilmu tersebut. Dan ilmu itu wataratan disebutkan di sini, wal ilmu taratan yakunu fil adhan. Ilmu itu kadang ada di hati. Wataratan yakunu fil lisan, dan kadang-kadang di lidah. Wataratan yakunu fil kitabah, dan kadang-kadang di tulisan. Di tulisan. Jadi ilmu itu apa? Ada di hati. Ada di lisan dengan kita berzikir. Di hati dengan kita bertauhid, beriman. Ada di tulisan dengan kita membaca. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dari sini maka kata para ulama karena ilmu itu juga ada dalam tulisan, qayyidul ilma bil kitabah. Maka ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah syair, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu sayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, kata Imam Syafi'i.
Al ilmu saidun, ilmu itu gesit. Tahu gesit gak sih? Ini gesit ada gak dalam kamus bahasa Indonesia nih? Nggak ada. Jadi gesit banget, mau dipegang nggak bisa gitu ya. Kayak kita mau ngambil lindung nih, lindung tau gak lindung? Lindung tuh ditangkap apa? Dia meleset itu. Kenapa? Gesit banget gitu. Nah ilmu juga begitu. Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Dan menulis itu untuk nangkep tuh ilmu. Kalau udah ditangkap sama ilmu, maka ilmu itu nggak lepas lagi. Kenapa? Udah ditangkap dengan ilmu. Makanya tradisi orang-orang dulu, dahulu ketika mereka belajar, itu mereka nggak lupa dengan pulpen dan buku untuk menangkap ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika belajar dengan Imam Malik, beliau nulis dengan lidahnya dan hafal. Kita mungkin lebih hafal lagi ya. Kenapa? Nggak pakai nulis, nggak pakai buku, nggak pakai tulisan, kita udah hafal deh gitu. Sampai rumah itu hafal dia di luar kepala. Makanya nggak pakai buku, nggak pakai pulpen kan gitu. Kenapa? Udah hafal Ustaz ini. Di luar kepala gitu, bukan di dalam kepala. Jadi kebiasaan, makanya al ilmu qaidun wa al ilmu saidun wal kitabatu qaidu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tali yang kokoh, yaitu berupa tulisan. Jadi dengan tulisan. Maka kalau sekarang kan nggak pakai buku juga ada HP gitu ya, nulis dengan HP atau tab dan sebagainya. Nah di sini jamaah sekalian, di dalam hadis juga disebutkan man amila bima alima. Jadi man amila bima alima razaqahullahu ilma ma lam yakun ya'lam nih. Barang siapa yang mengamalkan dengan satu ilmu, dia dapat ilmu lalu diamalkan, razaqahullahu ilma. Allah akan berikan rezeki dia berupa ilmu lagi selama dia tidak tahu. Jadi ada orang yang dapat ilmu lalu diamalkan. Maka Allah akan tambahkan lagi. Diamalkan lagi, ditambahkan lagi. Nah kebanyakan kita kan ilmu itu hanya sebuah koleksi. Tahu gak koleksi? Ya pajangan aja itu nggak pernah dipakai kan. Koleksi kan nggak pernah dipakai kan. Koleksi apa ya? Koleksi gelas nih. Koleksi perhiasan. Tapi nggak pernah dipakai. Cuma koleksi doang gitu. Nah mereka tidak. Ilmu itu diamalkan. Ketika diamalkan Allah tambahkan lagi ilmunya. Allah tambahkan lagi ilmunya. Dan Allah akan ajarkan gitu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, surat Al-Alaq ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Mari kita banyak belajar, banyak membaca. Kata para ulama, al-ayah kauniyah, al-ayah kitabiyah. Ayat-ayat yang berkenaan dengan alam. Ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Quran. Gitu. Jadi, membaca bagaimana kita bisa melihat membaca situasi, membaca alam, bagaimana Allah ciptakan bumi yang begitu luas, menciptakan langit yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita ketemukan tiangnya, tapi begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya, dan itu akan membuat hati kita menjadi bertambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah keimanan kita. Kenapa? Karena kita melihat membaca alam dengan dengan membaca, sehingga kita akui betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak membaca kauniyah. Dan Rasulullah membaca lingkungan. Rasulullah sebelum menyampaikan membaca lingkungan, bagaimana Rasulullah melihat masyarakat dari atas Gua Hira. Kan di situ ada, kalau saya lihat itu kelihatan. Jadi Rasulullah bisa membaca peta dakwah bagaimana masyarakat kafir Quraisy. Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah dimusuhin. Padahal Rasulullah orang yang suka suka menyambung silaturahmi, tidak pernah bohong dalam ucapannya, mau menolong orang, mau menanggung beban orang, tidak pernah nyusahin orang. Tapi ketika menyampaikan kebenaran dimusuhin. Kenapa? Karena memang orang ketika dirubah wataknya, karakternya itu sulit. Tapi dengan kesabaran Rasulullah SAW, dengan dakwah bilhal, bagaimana Rasulullah langsung mencontohkan dalam kehidupan beliau akhlak yang baik, maka disitulah akhlak dakwah Rasulullah diterima. Jadi
dakwah Rasulullah diterima karena akhlak yang baiknya. Jadi dakwah itu disebarkan dengan akhlak, bukan dengan pedang. Sebagaimana yang disampaikan orang-orang orientalis bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Seakan-akan Islam itu disebarkan dengan pembunuhan, dengan peperangan, bukan, tapi dengan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, Allah berikan kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita gemar untuk senantiasa belajar Al-Quran, senang membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan nanti di akhirat Al-Quran menjadi syafaat dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.